Ya, jadi kalau kesimpulan dalam penelitian murni itu dalam tanda kutip ya, hampir suatu kepastian. Jadi kalau kesimpulan dalam penelitian murni misalnya, di dalam perut seorang manusia akan terdapat lambung di posisi sebelah kiri. Itu hampir suatu kepastian. Jadi siapapun yang dibedah perutnya, maka lambungnya itu akan di sebelah kiri. Itu dalam ilmu murni. Tapi kalau dalam pendidikan itu agak rendah tingkat kepercayaannya. Kalau misalnya saya katakan bahwa metode PJBL lebih baik dibanding metode apa yang kalian tahu dalam pendidikan? Saya kurang banyak. Metode PJBL mungkin lebih baik dibanding metode metode tim turnamen misalnya ya. Itu bisa jadi cocok di Bengkulu yang hobinya ke lapangan, tapi bisa jadi tidak cocok di Jakarta atau di Surabaya yang kota besar. Ya, yang kalau untuk lingkungan alamnya mereka sudah sangat susah. Ya. Jadi paham ya maksud saya bahwa kesimpulan dalam penelitian murni, dalam penelitian ilmu alam, itu tingkat kepastiannya, dalam tanda kutip tingkat kepastian, itu lebih tinggi dibanding dengan penelitian sosial. Ya, seperti yang saya katakan, kalau misalnya kita meletakkan tumbuhan di bawah cahaya matahari, itu pertumbuhannya akan lebih baik dibanding tumbuhan yang diletakkan di tempat ternaungi. Itu mau dimanapun penelitiannya, mau tumbuhan apapun, hasilnya sama. Paham ya? Tapi kalau ada penelitian sosial yang mengatakan bahwa menjilat bos itu mendapatkan posisi yang lebih bagus, ya, itu mungkin bisa berlaku untuk sebagian besar. Ya, tapi tingkat kepercayaannya itu lebih rendah dibanding kasus yang tanaman di bawah matahari tadi. Pada sebagian kasus mungkin menjilat, mencari muka, ya mungkin bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Tapi ya tidak berlaku umum. Kadang ya sudah menjilat, sudah cari muka, ketika ada satu atau dua penyebab saja, semua kesimpulannya berubah. Demikian juga ya untuk penelitian di bidang sosial lain, misalnya seperti prediksi hasil pemilu. Itu kan penelitian. Kalau surveinya misalnya, survei misalnya kelompok polling center, itu nanti hasilnya bisa berbeda dengan kelompok misalnya dari lembaga survei yang lain. Jadi antar dua lembaga survei itu bisa berbeda sampai 5-10%. Tapi kalau penelitian di bidang murni itu biasanya hampir seragam hasilnya. Ya. Itu makanya penelitian sosial itu sangat susah untuk menyamakan variabel kontrolnya. Harapan saya sudah paham ya dengan saya berikan contoh-contoh yang tadi. Ya. Jadi karena manusia itu sifatnya sangat dinamis. Berbeda dengan alam yang sifatnya itu lebih stabil. Ya, jadi kadang ada istilah apa? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi walaupun Anda sudah menyebar kebaikan 20-21 tahun dari satu kesalahan, maka semuanya itu hilang. Itu dinamisnya manusia. Ya. Tapi kalau di alam biasanya lebih stabil, lebih bisa diprediksi. Paham ya yang nomor 5? Paham, Pak. Ya, yang mana lagi kira-kira? Ini yang saya lihat jawabannya banyak yang agak salah, yang variabel kontrol bebas terikat di yang sapi. Bagaimana pengaruh ras sapi terhadap produksi susu? Apa variabel ini dulu, variabel bebas yang eksperimennya apa di situ? Ras atau variasi sapi, Pak? Ya, variabel bebasnya adalah ras sapi. Jadi sapinya harus dibedakan. Ada sapi Bali, ada sapi Sumbawa, ada sapi, ya itu variabel bebas yang dibedakan dalam perlakuan. Variabel kontrolnya apa?
Iya, sapi. Jenis Badan sapi. kelamin sapi, Pak. Usia. Iya, sapi, Pak. Kalau jenis kelamin nggak boleh dong, jantan punya susu. Berat sapi, Pak. Berat sapi. Usia sapi, Pak. Usia Iya. sapi. Usia pakan, Pak. Makanan, kandang, yang memelihara. Ya, jadi itu yang harus disamakan. Makanan, kandang, usia, berat, ya itu disamakan variabel kontrol. Variabel terikatnya apa? Jumlah produksi. Jumlah produksi susu sapi. Jumlah produksi susunya, Pak. Ya, berapa liter dalam sehari. Ya, itu variabel yang berbeda, yang diharapkan berbeda antar jenis sapi. Yang lain, ya mungkin itu yang 5 cara mendapatkan ilmu pengetahuan sudah kita bahas, hanya menyalin itu. Kemudian mana yang paling bias, ya itu menurut ya tafsiran masing-masing. Asalkan jawabannya logis, bisa jadi betul. Ya, asalkan jangan menjawab yang paling bias itu yang metode ilmiah. Kan ada yang lain ada 4 ya. Ada pengalaman pribadi, ada tradisi, ada logika induktif deduktif, kemudian ada peraturan ya. Terserah jawab yang mana, asalkan jangan jawab yang metode ilmiah. Karena metode ilmiah itu yang paling sedikit tingkat biasnya. Ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya. Nilai mulia. Oh, nilai mulia dari peneliti sudah. Coba si Bella, apa tadi jawab nilai mulia seorang peneliti? Saya, Pak. Ya. Menurut saya seorang peneliti yang mulia itu harus bersikap jujur dan bertanggung jawab, Pak. Oh, itu Miss berarti maksud saya. Yang saya maksud itu dengan menjadi seorang peneliti, apa nilai mulia kita, apa nilai lebih kita. Jadi bukan sifat-sifat mulia seorang peneliti yang saya targetkan di soal itu. Kalau ini Rusafah jawab apa tadi? Rusafah Amalia. Bahwa bertanggung jawab seperti kayak Bella tadi. Oh, sama ya. Yang jawab agak berbeda siapa? Febrina, Pak. Ini, Pak. Beri pengetahuan baru, Pak. Ini, Pak. Febrina duluan. Rusi jawab beda. Febrina duluan, ayo Febrina. Febrina tadi untuk membuktikan argumen, terus untuk membawa kemajuan ilmu pengetahuan, sama untuk menghindari kesalahan yang terjadi di masa lampau. Oke, yang pertama ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, menghindarkan generasi yang akan datang dari kesalahan masa lampau dan kesalahan sekarang. Lucy tadi, ayo Lucy Maharani Malik, apa yang tambahannya? Itu Pak, sama menghindari kesalahan di masa depan, Pak. Oke, menghindari kesalahan di masa depan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Ayo, Pak, silakan. membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien. Membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi kita bisa hemat waktu, hemat biaya, karena kita tidak trial error, tidak coba-coba. Karena hasil dari pilihan orang itu kita tinggal mengikuti. Ya, jadi kalau membuat instalasi listrik misalnya ya, kita tidak lagi membuat konslet agak 5 kali. Karena kita sudah belajar dari YouTube. Jangan mengadu kabel massa dengan kabel api. Ya, jadi kita sudah menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga mungkin menghemat jiwa. Tidak perlu ada yang meninggal karena proses coba-coba. Itu nilai mulia dari menjadi seorang peneliti. Ya. Oke, satu lagi apa tadi soalnya? Apakah harus sama dengan hipotesis atau teori? Ya, kita sudah jawab minggu lalu ya, tidak harus sama dengan teori. Karena kalau sama dengan teori, tidak akan ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Boleh saja berbeda, ya asal metodenya sudah pas. Jangan hasilnya berbeda karena kesalahan dalam metode. Oke, itu mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? So far so good? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada PowerPoint yang minggu lalu yang tentang prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sudah selesai dibaca belum? Jadi
Saya bisa saja sih ngasih kuliah 2 jam, 2,5 jam, cuma saya takutnya kasihan kuotanya. Jadi saya saya berikan bahan, kemudian harapannya Anda bisa baca mandiri. Yang kita diskusikan hanya hal-hal yang Anda kurang paham. Sudah dibaca belum? PowerPoint sudah. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan. Kemarin kita sudah sampai kepada tentang penelitian pendidikan. Jadi sampai di sini kemarin. Ini sudah kita bahas bahwa penelitian yang metode ilmiah, cara mendapatkan pengetahuan dengan metode ilmiah itu banyak keterbatasannya ya, terutama masalah biaya, kemudian masalah peralatan, masalah etik, masalah legal ya. Kemudian setelah itu adalah penelitian tentang pendidikan, yaitu untuk menjelaskan, memprediksi atau mengontrol kejadian-kejadian dalam bidang pendidikan ya. Kita cepat saja mungkin di sini. Ya, tahapannya juga sama ya. Yang pertama adalah memilih masalah, kemudian menggunakan metodologi yang tepat untuk menjawab hipotesis, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian mengambil kesimpulan. Anda minggu lalu sudah saya minta untuk membuat 2 proposal penelitian. Satu yang realistis, yang satu yang changing the world ya, jadi mimpi merubah dunia tanpa ada batasan apapun. Ya, jadi di sini mungkin ketika Anda membuat yang real proposal, yang realistis, kita contohkan misalnya ada hipotesis bahwa sebenarnya pembelajaran di SMA favorit itu tidak jauh berbeda dengan SMA yang non favorit. Tapi kenapa prestasi SMA favorit lebih bagus? Karena sumber daya yang masuk ke sana lebih bagus. Itu kita mencari masalah, mencari hal-hal yang menjadi pertanyaan. Siapa? Coba saya minta apa yang sudah Anda pikirkan untuk menjadi sebuah masalah. Si Dewi Julianti Putri, apa kira-kira masalah yang sudah Anda ingin selesaikan? Belum terpikirkan, Pak. Nah, kan sudah dari minggu lalu tugasnya. Belum terpikirkan. Coba dalam saat ini misalnya kalau Anda diminta untuk membuat hal apa yang ingin Anda selesaikan. Ini tidak harus dalam pendidikan ya. Misalnya Anda mau menganalisis. Anda punya teman akrab, misalnya antara si Cesalia dengan si Novla. Ada rumor yang mengatakan bahwa si Cesalia itu suka menikam dari belakang. Ya. Maka itu menjadi pertanyaan. Dan biar Anda tidak terbawa dengan gosip dari temannya, maka Anda perlu melakukan penelitian. Itu sudah selection a problem, memilih masalah yang akan diselesaikan. Nah, kalau sudah ada masalah, berarti hipotesisnya kan apakah Cesalia ini bermuka 2 atau tidak. Maka Anda harus membuat desain penelitian untuk membuktikan secara ilmiah apakah Cesalia bermuka 2 atau tidak. Jadi jangan membayangkan sesuatu yang wah, yang jauh, dalam rumah tangga, dalam perjalanan. Misalnya dari rumah ke kampus, punya 3 rute yang berbeda. Anda mau coba, yang mana sih yang paling hemat waktu dari rumah ke kampus? Itu sudah salah satu contoh penelitian. Jadi walaupun kalau jarak itu kan di Google Maps sudah ketemu bahwa jaraknya itu langsung ketahuan berapa kilometer. Tapi kan beda jalan, beda tingkat macetnya. Beda jalan, beda lebar jalannya. Jadi belum tentu walaupun dia lebih pendek, itu lebih cepat ke kampus. Anda membuktikan jalur mana yang lebih hemat waktu ke kampus. Itu sudah penelitian. Bagaimana desain penelitiannya kira-kira? Coba si Emelda. Kira-kira bagaimana desain penelitiannya untuk kasus yang tadi? Jadi dari rumah Emelda ke kampus itu ada 3 jalan. 3 jalan yang berbeda. Emelda mau lihat
kira-kira jalan mana yang paling cepat sampai ke kampus? Bagaimana kira-kira desain penelitiannya? Yang pertama Pak, saya survei dulu jalannya. Pertama saya lihat dulu di Google Map kan, jaraknya. Terus yang kedua, setelah itu saya lihat dulu 3 jalan itu apakah bisa dilewati pakai motor semua atau tidak. Apakah yang satu itu cuma bisa jalan kaki atau enggak, atau cuma bisa pakai cuma bisa jalan kaki, nggak bisa pakai motor. Habis itu saya pertimbangkan juga, misalnya kalau semuanya bisa ditempuh pakai motor, apakah di satu jalan tadi ada titik macetnya atau tidak? Itu belum bagus desain penelitiannya. Coba Nur Santi, bisa perbaiki nggak kira-kira bagaimana desain penelitiannya? Kalau tujuan kita tadi mau melihat mana yang paling hemat waktunya ke kampus dari 3 jalan yang berbeda. Ayo Nur Santi, bagaimana kira-kira desainnya? Ayo hidupkan mikrofonnya Nur Santi. Bentar Pak, masih mikir. Harusnya sudah terbayangkan, itu simpel desainnya. Ya, membuat desain itu ya itu yang paling krusial dalam penelitian. Salah desain, salah kesimpulan. Kalau Zalia bisa jelaskan kira-kira bagaimana desainnya? Ayo Zalia Anggraini. Tadi kan Ayo lanjut. Hilang suaranya. Hilang lagi. Mariati, bisa Mariati? Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Aduh. Desain penelitian tadi kan. Mungkin Iya, gimana? membandingkan waktu yang ditempuh dari rumah ke kampus Pak, mungkin dari jalan satu ke jalan satunya gitu Pak. Oke, bagaimana cara kita membandingkan waktunya? Mungkin pakai kita namanya kita pakai stopwatch Pak, dari hari ini berangkat di jalur yang ini berapa menit gitu Pak. Terus Oke. besoknya lagi dibandingkan gitu Pak. Terus juga lihat kondisi jalannya Pak, itu jalannya bagus atau tidak gitu. Kalau variabel kontrolnya apa kira-kira? Variabel kontrolnya Macet. El Parisi, apa variabel kontrolnya kira-kira? Izin Pak. Bentar, El Parisi dulu. sebentar Pak. Siapa tadi yang mau menjawab, yang laki-laki itu yang izin? Ayo, coba jawab apa? Pak. Iya, ayo. Kecepatan bermotornya Pak. Kecepatan bermotornya harus sama. Iya. Kecepatan bermotornya yang nggak bisa sama kalau jalannya berbeda. Kondisi jalannya, Pak. Jenis motornya, Pak. Yang Nah, digunakan jadi sama. variabel kontrolnya itu jenis motornya harus sama. Kalau mau jalan kaki, orangnya harus sama. Itu yang harus disamakan. Kalau kecepatan motornya nggak bisa disamakan, karena tadi kan jalannya ada yang macet, ada yang kecil, ada yang lebar. Jadi otomatis kecepatannya pasti berbeda. Jadi yang disamakan itu adalah orang yang mengendarai motornya harus sama. Jenis motornya harus sama. Kalau mau dicek pakai jalan kaki, orang yang melakukan jalan kaki juga harus sama. Kemudian kalau bisa waktunya sama. Kalau misalnya di jalan A itu pagi, di jalan B juga harus pagi. Karena kondisi panas, kondisi cuaca juga mempengaruhi. Ya. Jadi banyak hal-hal sepele di kehidupan kita yang sebenarnya bisa diteliti, bisa ya agar tidak terjebak kepada praduga, ya dibuktikan dalam sebuah penelitian. Atau mungkin saya kasih contoh satu lagi di kampus kita. Kakak kelasnya cerita, kalau dengan bapak itu kuliah
itu pasti telat. Jadi kalau kuliahnya jam 8, datang aja setengah 9. Nah, itu bagaimana kira-kira desain penelitiannya untuk membuktikan gosip dari kakak kelasnya itu? Coba Hasri Sartika. Hasri Sartika, ayo coba. Bagaimana Pak. kira-kira? Kalau variabel kontrol bebas Ya, bebasnya kontrolnya Pak, untuk membuktikannya itu kita harus datang jam 8 untuk membuktikan langsung apakah benar bahwa dosen itu datang setengah 9. berapa kali perlakuan kira-kira? Jadi jumlah ulangan itu menentukan dalam keakuratan sebuah kesimpulan yang kita ambil. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, nah itu nggak akurat nanti kesimpulannya. Berapa kali kira-kira tingkat ulangan? Ya, ini yang kita sebut dalam penelitian itu ulangan. 20 kali, Pak. 15 kali, Pak. 20. Nah, ini apa ya, perdebatan dalam kalangan ilmuwan. Kalau dalam penelitian biologi, kalau individunya mudah ditemukan, misalnya Anda mau mengamati jumlah tulang pada ikan cupang. Ikan cupang berapa harganya? 5.000 ya? Jadi kalau sampelnya gampang seperti itu, maka jumlah sampel minimal 30 ikan cupang kita bedah, kita hitung jumlah tulangnya. Itu baru dikatakan sebagai kesimpulan yang cukup, yang akurat. Kalau dalam penelitian sosial, misalnya pengaruh umur terhadap tinggi badan. Nah, itu kan sampelnya gampang ya, tinggal comot siapapun orangnya. Nah, kalau seperti ini minimal 100. Jadi tergantung tingkat kesulitan kita memperoleh sampel. Tapi kalau misalnya pengaruh minuman beralkohol terhadap cacat bayi, nah ini kan susah sampelnya. Mencari ibu-ibu yang suka minum alkohol, dan kemudian mencari anak dari ibu tersebut yang cacat bawaan. Nah, kalau seperti ini mungkin sampelnya 3, 4 sudah cukup. Kalau dalam penelitian sosial, ya sampelnya itu biasanya lebih banyak dibanding penelitian yang murni. Jadi kalau seperti yang tadi ya 20 mungkin atau 30. Jadi setiap kali bapak atau ibu tersebut kuliah, ya kita nongkrong di jam mungkin 8:45. Ya, kita lihat setelah mengumpulkan data 30 kali, nah apakah sampai 95% bapak tersebut terlambat. Jadi kalau sudah 95% terlambat, ya sudah suatu kepastian bahwa ya beliau akan terlambat. Ya, itu contoh-contoh sederhana ya di kehidupan kita yang bisa kita metode ilmiahkan sehingga suatu anggapan, suatu judgement kita itu lebih manusiawi, ya bukan hanya berdasarkan perasaan benci atau suka. Ya, jadi metode ilmiah itu meminimalkan bias yang disebabkan oleh ya perasaan tadi. Gitu ya. Jadi dalam pendidikan juga seperti itu, tidak jauh berbeda dengan metode ilmiah. Ada masalah, ada rancangan penelitian, ada pengumpulan data, analisis, dan kemudian kesimpulan. Ya. Ini tadi yang sudah kita bahas, beberapa masalah dalam melakukan penelitian pendidikan. Yang pertama, karena pendidikan itu melibatkan human beings. Apa arti human beings? Melibatkan manusia. Nah, jadi banyak masalah kemanusiaan nanti yang akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Berbeda dengan penelitian kita misalnya terhadap tumbuhan, terhadap alam, itu lebih pasti. Tapi kalau masalah manusia, kadang dalam 2 menit kondisinya berubah. Dari yang sangat bahagia menjadi sangat sedih. Dari yang sangat senang menjadi pemarah. Jadi hasil kita itu kadang bias. Ya, sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam membuat kesimpulan dari contoh-contoh yang khusus. Ya, misalnya suatu kasus berlaku di daerah Padang Ulak Tanding, tapi tidak berlaku di daerah Bengkulu.
Ya karena kultur budaya itu mempengaruhi. Ya, jadi ada mungkin kultur suatu masyarakat yang memang mati-matian untuk pendidikan. Jadi jual rumah, jual sawah, nggak masalah untuk pendidikan. Tapi ada juga kultur suatu masyarakat yang ya walaupun punya uang tidak mau ke pendidikan. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan umum ya dari hal-hal yang spesifik. Itu untuk kasus-kasus di pendidikan. Kemudian ya yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, sangat susah untuk mengontrol variabel kontrol dalam pendidikan. Kemudian banyak hal complication when observing, jadi banyak hal yang mempengaruhi ketika melakukan penelitian pendidikan. Jadi kalau nanti ada yang melakukan penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, ya, jadi hasilnya itu bisa jadi sangat bias. Jadi kalau Anda menemukan bahwa PJBL meningkatkan hasil belajar, jadi bisa jadi dipengaruhi oleh cuaca sinar matahari ke kelas waktu itu, bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi Anda hari itu, bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi siswa, ya jadi sangat banyak hal yang mempengaruhinya. Kemudian alat ukurnya ya variabel yang diukur juga bisa sangat berbeda, sangat susah untuk mengontrol alat ukur variabel dalam penelitian pendidikan. Ya. Tapi tetap harus kita melakukan penelitian pendidikan karena penelitian menyangkut manusia ini sesuatu yang sangat tinggi nilainya ya. Karena saran-saran terkait psikologi, terkait cara belajar, itu apa namanya ya, sangat bernilai. Ya, bukan berarti yang penelitian murni tidak bernilai ya, tapi ketika Anda mengatakan bahwa kemarin saya lihat video bahwa anak yang usia di bawah 5 tahun itu psikologinya sangat tergantung dengan kita memberi respon. Jadi anak di bawah 5 tahun yang ketika dia berbicara, ketika dia berekspresi, kita sambut, ya kita layani, itu pertumbuhannya akan jauh lebih baik, otaknya jauh lebih berkembang dibanding anak yang tidak pernah kita beri respon. Jadi ketika dia mengajak main, ketika dia ngajak berbicara, itu tidak ditanggapi. Itu akibatnya otaknya akan tidak sebagus perkembangan otak pada anak yang ditanggapi. Ya, itu jadi penelitian tentang manusia itu sangat bernilai, walaupun nilai kepastiannya itu lebih rendah dibanding dengan penelitian yang bukan manusia. Ya. Berikutnya ini mungkin dibaca saja. Jadi pembagian jenis penelitian ada dibagi berdasarkan tujuannya, ada yang dibagi berdasarkan metodenya. Berdasarkan tujuannya dibagi menjadi penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian evaluasi, penelitian R&D, ini yang banyak di pendidikan R&D, dan penelitian tindakan. Kalau penelitian dasar, ya menjelaskan alam, misalnya Anda mengobservasi berapa jumlah daun pada kacang tanah saat dewasa, itu dasar. Kita kadang tidak tahu apa gunanya penelitian tersebut, tapi hanya untuk menjawab rasa ingin tahu. Ada nggak gunanya kira-kira? Misalnya si Putri Nesa ingin penelitian, berapa sih jumlah daun pada kacang dewasa yang umur 3 bulan? Ada nggak kira-kira gunanya? Tapi itu hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu kita sebagai manusia. Berapa sih umurnya kelinci sebelum dia mati? Kalau manusia kan 70 ya. 70 itu 65 tahun. Kalau kelinci berapa tahun hidupnya? Ada yang tahu? Siapa kira-kira yang mau ngitung? Jadi misalnya melihara kelinci sampai 20 ekor sampai mati. Terus ngukur matinya umur berapa. Lama ya, biaya banyak ngasih makannya itu. Tapi kita tujuannya untuk apa? Kita nggak tahu. Itu penelitian basic yang dasar-dasar. Kemudian penelitian applied, ya ini terapan yang sifatnya memperbaiki kehidupan manusia. Jadi misalnya penelitian tentang roda mana yang terbaik saat jalan kering.
ban mana yang terbaik. Jadi dibandingkan antara ban GT, ban radial, ban Dunlop. Nah, bandingkan saat jalan basah mana yang lebih kuat ngeremnya. Saat jalan kering mana yang lebih kuat larinya. Itu aplikasi. Applied. Ya. Penelitian evaluasi ya untuk menganalisis suatu kejadian. Ya. Mengevaluasi suatu kejadian yang telah terjadi. Yang evaluasi ini misalnya keefektifan pembelajaran di prodi pendidikan biologi pada semester genap 2020-2021. Apa yang diteliti? Berapa persenkah dosennya masuk? Berapa persenkah tingkat kepuasan mahasiswa? Itu evaluasi. Ya. Berapa persenkah tingkat ketuntasan belajar? Kalau R&D, Research Development, yang sering kita pakai di biologi. Anda penelitian misalnya tentang potensi lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Anda teliti misalnya jenis-jenis capung yang ada di taman sekolah. Kemudian terapkan dalam modul materi animalia di kelas 2 SMA. Nah, itu R&D. Jadi lakukan penelitian, kemudian hasilkan produk dari penelitian tersebut. Anda meneliti beberapa penyaring air, menggunakan pasir, menggunakan sabut, menggunakan kain, dan segalanya itu. Kemudian setelah Anda bandingkan mana yang lebih efektif, Anda buat penyaring air. Itu R&D, Research and Development. Kemudian penelitian aksi, ya contohnya PTK, penelitian tindakan kelas. Sudah dapat belum tindakan kelas? Belum, Pak. Semester 6. Oh, semester 6 ada mata kuliahnya kan ya? Mm-mm. Oke, nanti lihat di situ apa itu PTK, penelitian aksi, penelitian tindakan. Kemudian berdasarkan tujuannya, ini tadi ada penelitian dasar, itu pengertiannya yaitu mengoleksi dan menganalisis data untuk mengembangkan atau menguatkan, to develop, mengembangkan, to enhance, mengokohkan teori. Nah, kalau bilang pendidikan ada namanya metode pendidikan Piaget, konstruktivisme, ada mastery learning, dan ada Gardner multiple intelligence. Ini teori-teori orang belajar. Sudah pernah dapat ini? Teori Piaget belum? Pernah, Pak, di psikologi pendidikan, tapi nggak paham. Itu nggak paham. Apa yang ingat itu learning teori menurut Piaget? Piaget learning teori apa isinya? Ada yang ingat nggak? Nah, sudah dapat katanya di psikologi pendidikan. Kalau Piaget Dapat, Pak, tapi nggak ada yang ingat. nggak ada yang ingat. Kalau Piaget ini kalau saya tidak salah itu proses belajarnya anak-anak. Jadi dari bayi sampai umur 5 tahun itu mereka kan nggak pernah diajari ya. Tapi mereka bisa bicara hanya dengan mendengarkan orang sekitarnya bicara. Mereka tertawa ketika orang tertawa, mereka menangis ketika orang menangis. Itu namanya learning theory menurut Piaget. Ya, jadi nanti lihat itu masuk dalam penelitian dasar. Penelitian terapan, ya ini tadi yang sudah saya jelaskan untuk mengaplikasikan hal-hal pada dasar untuk keefektifan dan keefisienan kehidupan manusia. Nanti dibaca saja ini. Kemudian interaksi antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Berikutnya penelitian evaluasi. Ya. Ini model-modelnya. Kemudian penelitian R&D yang saya contohkan tadi, yaitu untuk mengembangkan produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Misalnya pengembangan software algebra, ya, atau pengembangan smartboard. Ya. Sudah pernah lihat smartboard belum? Jadi smartboard ini kayak papan tulis, tapi bisa juga untuk layar internet. Jadi multi-purpose. Jadi layar komputer kita itu bisa ditulis-tulis. Jadi ya smartboard. Kemudian penelitian tindakan yaitu untuk mengoleksi dan menganalisis data untuk menyediakan
solusi terhadap suatu permasalahan. Ya. Misalnya bagaimana disiplin itu bisa mempengaruhi keberhasilan dalam suatu sekolah. Ya. Berikutnya itu tadi berdasarkan tujuan ya. Berdasarkan tujuan ada tadi penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian R&D, ada penelitian evaluasi, dan ada penelitian tindakan. Itu berdasarkan tujuan. Kemudian yang kedua berdasarkan metode. Kita bagi dua, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ini sudah agak umum ya. Kuantitatif biasanya angka-angka ya terkait dengan numerik ya. Kalau kualitatif biasanya tentang deskripsi, tentang kata-kata. Ya. Kalau kuantitatif ciri khasnya adalah statistik. Jadi harus ada tes-tes statistik. Itu ciri dari kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya menjelaskan. Sangat susah untuk diuji statistik. Misalnya saya penelitian tentang struktur kelenjar bisa pada ular sanca. Bisa nggak kira-kira distatistikkan? Tidak. Enggak. Apa hasilnya kira-kira nanti itu? Deskripsi hasilnya, Pak. Iya, deskripsi seperti apa kira-kira hasilnya? Bisa nggak dibayangkan? Struktur kelenjar racun pada ular sanca. Kira-kira apa hasil deskripsinya nanti? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang Paling Pak, Nah? mendeskripsikannya itu kandungan-kandungan yang ada di bisa ular sanca itu Pak. Isi dari deskripsian. Kalau deskripsi itu berarti jaringannya, ya. Seperti apa bentuk kelenjar tersebut, berapa ruangan, antar ruangan dibatasi apa, batas tersebut berisi jaringan apa saja, nah itu deskripsi. Seperti yang kita bahas di histologi. Kan kita terdapat histologi ya, jadi deskripsi misalnya deskripsi jantung, deskripsi paru-paru, maka seperti itulah deskripsi dari kelenjar racun. Nggak bisa diuji statistik. Isinya itu ya cerita, menggambarkan. Itu masuk dalam kualitatif. Kalau kuantitatif, misalnya seperti yang tadi ya, membandingkan antara PJBL dengan metode ceramah. Yang Anda bandingkan adalah nilainya. Nilai post-test antara kelas PJBL dengan kelas ceramah. Ya, itu kuantitatif. Ada juga gabungan yang semi kuantitatif. Ya, jadi gabungan antara deskripsi dan hasil statistik. Jadi ini ya kuantitatif, ini tujuannya untuk menjelaskan, memprediksi atau mengontrol suatu fenomena. Describe current condition, jadi menjelaskan kondisi saat ini. Investigate relationship, menganalisis hubungan. Kemudian studi cause and effects, menjelaskan sebab akibat. Kalau Anda gores tangan dengan silet, maka keluar darah. Itu sebab akibat. Satu hal yang hampir dipastikan yes. Kalau menurut Anang ya. Hasilnya itu pasti yes. Jadi itu sebab akibat. Kalau Anda menuang air ke kain basah. Ya, itu suatu kepastian, suatu sebab akibat. Ya. Kemudian, tapi ya ini asumsi yang mendasarinya bahwa kita hidup dalam kondisi yang sama. Jadi hidup di Eropa maupun hidup di Indonesia itu airnya sama, kainnya sama, siletnya sama, jaringan tubuhnya sama. Ya, jadi hidup dalam kondisi yang stabil. Ya. Kemudian kita bisa mengukur, mengerti, dan membuat kesimpulan umum tentang kehidupan kita. Kemudian ini biasanya hubungannya bersifat positif. Jadi dibuat dalam hubungan yang jika A meningkat, maka B meningkat. Ya, jadi hubungannya biasanya dibuat seperti itu. Kalau malas, maka nilainya akan turun. Gitu ya. Itu positif atau negatif kira-kira? Semakin Anda malas, semakin nilainya turun.
Positif atau negatif? Negatif. Jadi satu naik, malasnya naik, maka akibatnya turun. Yaitu hubungannya negatif. Kalau hubungan yang positif, semakin Anda rajin, semakin nilainya naik. Ya, semakin ke atas, maka hasilnya juga semakin ke atas. Jadi itu positivistik. Jadi biasanya hipotesisnya itu dibuat dalam, sebenarnya kan sama saja ya. Semakin Anda semakin malas, maka nilainya semakin turun. Semakin rajin, semakin nilainya naik. Itu kan apa ya? Artinya sama saja. Hanya tinggal dibalik-balik ya. Hanya tinggal mengganti kata rajin dengan malas, menjadi mengganti dengan kata lawannya. Jadi kita membuat hubungan itu dalam hubungan kata-kata yang positif. Jadi gunakan semakin rajin maka nilainya akan semakin baik. Bukan semakin malas maka nilainya akan semakin turun. Ya, buat dalam positivistik perspektif. Kan sama saja sebenarnya artinya itu. Hanya hanya mengganti kata dengan kata yang berlawanan. Oke? Kemudian kuantitatif ciri khasnya ya seperti yang saya katakan angka, numerikal, menyangkut angka. Kemudian hipotesisnya biasanya jelas, prosedurnya jelas, ya bisa mengontrol variabel seminimal mungkin, jadi hampir dapat disamakan antar perlakuan. Dan large number, jadi menggunakan jumlah sampel yang banyak. Jadi tadi seperti tinggi terhadap usia ya 100 orang. Ya. Jadi ya, kemudian menggunakan biasanya sifatnya itu objektif ya. Berlaku umum dan ini berhasilnya untuk peralatannya. Yang kuantitatif ada 5 desain penelitiannya, ada yang deskriptif, ada yang korasional, ada yang kausal komparatif, ada yang eksperimen, ada yang single subject. Ya, nanti dibaca saja ini, ada keterangannya di sini. Deskriptif itu apa, contohnya bagaimana, korasional itu apa, contohnya, kausal komparatif, contohnya, ya, ada di sini eksperimental, apa contohnya, single subject, apa contohnya, apa pengertiannya. Mungkin yang perlu saya jelaskan di sini ada kata-kata di sini yang korasional. Apa arti korasional? Apa artinya lo nyebut bah? Korelasi. Apa arti bahasa kitanya? Hubungan. Hubungan, Pak. Hubungan. Hubungan sebab akibat. Tapi di sini disebabkan bahwa desain ini tidak berarti penyebab. Causation. Causation itu penyebab. Jadi dalam ilmu alam banyak faktor yang mempengaruhi suatu kejadian. Saya ambil contoh misalnya harapan hidup atau usia kematian. Faktor apa kira-kira yang mempengaruhinya? Harapan hidup. Makanan. Oke, apa lagi? Kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup, apakah merokok atau tidak, begadang atau tidak, minum kopi atau tidak. Oke, makanan, kebiasaan hidup, apa lagi? Pikiran. Pikiran, psikologi, mental. Apa lagi? Ras, Pak. Ras, genetik. 4 faktor, apa lagi? Hanya itu? Oke, dari 4 ini, kira-kira mana yang paling berpengaruh? Apakah ras, genetik ya? Apakah makanan? Apakah psikologi? Apakah kebiasaan? Mana yang paling berpengaruh? Kebiasaan. Menurut Saharuddin kebiasaan. Yang lain? Sepakat kebiasaan? Hah? Makanan. Nah, jadi ini yang dikatakan bahwa hubungan itu belum tentu penyebab. Jadi kalau kita temukan misalnya kebiasaan begadang itu menyebabkan, bukan menyebabkan ya, jadi orang yang terbiasa begadang umurnya lebih pendek. Itu ada namanya hubungan korelasi. Ada hubungan apa namanya itu kecenderungan. Tapi belum tentu sebab akibat. Belum tentu mereka mati itu karena begadang. Jadi bisa jadi karena makanan, kebetulan dia suka begadang, terus ditambah suka makanan yang tidak sehat. Jadi itu maksudnya bahwa korelasi
itu belum tentu sebagai penyebab, belum tentu sebagai causation. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu kejadian. Misalnya si Mia Auliani meng-unfriend si Cindy, nggak mau teguran. Apa kira-kira faktor penyebabnya? PR nggak dipinjamkan, WA nggak dibalas, apa lagi? Jadi banyak faktor. Nah, apakah kira-kira satu faktor WA nggak dibalas penyebab sebagai kejadian ini? Tidak bisa dipastikan. Ya, belum tentu. Jadi hubungan sebab akibat belum tentu sebagai suatu hubungan penyebab. Ya, itu maksudnya. Karena kita hidup di banyak aspek yang mempengaruhi, tidak hanya satu hubungan linier, ya, tapi multilinear. Oke, ini jadi contoh-contoh yang kuantitatif. Kemudian yang kualitatif ini, ya ini general purpose, tujuan umumnya. Kemudian ini asumsi dari penelitinya. Ciri-cirinya ada di sini. Ya, tidak ada hipotesis yang memandu peneliti. Ya, seperti yang tadi kita contohkan, bagaimana struktur dari kelenjar racun pada ular. Ya, hipotesisnya tidak ada. Jadi kita dapat jawaban ya setelah kita melakukan penelitian. Ada dua desainnya, ada yang naratif dan ada yang etnografi. Ini ada penjelasannya, apa itu naratif, apa itu contohnya, apa itu etnografi, dan apa itu contohnya. Ya. Kemudian ada di sini perbandingan antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya, mungkin dibaca saja. Tidak perlu penjelasan yang rumit, yang panjang. 931 sudah hampir 1 jam ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan? So far so good. Terkait dengan tugas proposalnya, sudah ada yang buat belum? Baru sebatas memikirkan saja. Baru sebatas memikirkan saja. Jadi waktu di sana ya di Inggris itu dulu penelitian sederhana saja. Jadi yang idenya unik itu dapat hadiah. Jadi waktu dulu itu yang dapat hadiah itu idenya hanya seperti ini. Melihat antara laki-laki dan perempuan siapa yang lebih mata duitan. Bagaimana kira-kira desain penelitiannya? Ada yang tahu bagaimana desain penelitiannya? Jadi tinggal ini ya, tinggal letakkan uang di jalan yang sempit, yang pasti orang lewat lihat. Jadi letakkan uang 5.000 mungkin. Lihat yang lewat laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki, siapa yang ngambil duitnya? Dan berapa persen dari, ya seperti itu saja desain penelitian yang dibuat itu anak S1 waktu itu ya. Dan itu yang dianggap oleh dosennya sebagai desain penelitian yang terunik, yang terbaik, yang dapat hadiah. Jadi tidak harus membayangkan yang wow, yang wah, yang ya saya buat dua ya. Jadi satu realistis, satu yang mimpi jauh ya. Harapan saya jadi apapun tindakan kita, apapun perkataan kita di kehidupan sehari-hari itu tidak asal nyambar ya. Tidak dasarkan dari 1-2 kejadian tanpa pikiran yang dalam. Ya, jadi banyak hal-hal sepele di kehidupan kita yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah kepastian. Nah, apakah laki-laki selalu lebih mata duitan dibanding perempuan? Atau sebaliknya, apakah perempuan lebih mata duitan dibanding laki-laki? Dengan desain penelitian yang sederhana seperti tadi. Ada yang mau disampaikan? Cukup kira-kira? Jadi saya mau di metode penelitian ini lebih ke filsafatnya, lebih ke apa namanya itu. Jadi saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan apa struktur dari penelitian tindakan kelas, apa struktur dari penelitian R&D, itu gampang ya, tinggal baca. Tapi yang saya harapkan membangkitkan jiwa Anda untuk memaknai penelitian.
Jadi kalau pasien itu? Kalau motivasinya sudah tinggi, konsepnya Anda sudah paham, ya Anda bisa gampang belajar sendiri, mau ngambil pilihan yang mana. Semi eksperimen ya tinggal cari nanti apa tahapan-tahapan dari semi eksperimen. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo, Sabira, silakan. Untuk proposal itu, Pak, formatnya itu gimana ya, Pak? Saya masih bingung, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, ya cukup latar belakang sekitar 3 kalimat ya atau 1 paragraf. Kemudian latar belakang baru desain. Desain itu ya yang saya contohkan kemarin itu pembelajaran di SMA 5 tidak lebih efektif dibanding misalnya di SMA Kembang Seri. Itu latar belakang masalah. Jadi kita berasumsi bahwa prestasi SMA 5 lebih bagus karena murid yang ke sana masuknya lebih bagus. Nah, itu sudah cukup sebagai latar belakang. Kemudian Anda desain penelitian. Nah, bagaimana cara desain penelitiannya? Maka mungkin siswa yang terbaik dibagi 2 di ranking. Setengahnya masuk SMA 5, setengahnya masuk SMA Kembang Seri. Jadi siswa peringkat 1 di SMP 1 masuk SMA 5. Yang peringkat 2-nya masuk SMA Kembang Seri. Peringkat 3 masuk Kembang Seri, peringkat 4 masuk SMA 5. Jadi membuat seperti itu desain penelitiannya. Setelah mereka 3 tahun belajar di SMA 5 dan SMA Kembang Seri, nah bagaimana nilai UN-nya? Itu hasil. Itu desain penelitian. Jadi yang Anda buat, latar belakang 1 paragraf, desain penelitian agak 2 paragraf, ya. Kemudian nanti analisis data. Setelah dapat, analisis datanya bagaimana? Kalau yang contoh yang tadi, analisis datanya kan tinggal membandingkan dengan t-test. Hasil post-test antara hasil UN antara SMA 5 dengan SMA 1 Kembang Seri. Lihat rata-ratanya, apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Kalau tidak berbeda signifikan, berarti tidak ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA 5 dan SMA 1. Tapi kalau hasil UN-nya signifikan berbeda dan SMA 5 lebih tinggi, maka kesimpulannya pembelajaran di SMA 5 lebih baik dibanding di SMA 1 Kembang Seri. Sudah, seperti itu saja. Latar belakang 1 paragraf, desain mungkin 2 paragraf, analisis data mungkin 2 paragraf, kemudian prediksi hasil mungkin 1 paragraf. Sudah. Jadi Pak, untuk analisis data itu tinggal kita tulis misalnya analisis data menggunakan post-test dan pre-test. Ya, dianalisis secara ANOVA misalnya ya, analysis of variance. Atau dianalisis secara uji korelasi. Ya, seperti itu. Atau dianalisis secara uji t-test. Uji beda. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, cukup seperti itu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada mungkin sudah 1 jam. Nanti ya banyak-banyak baca yang sudah saya kirimkan yang juga materi dari Bu Endang ya. Itu ada sampai tahapan-tahapan dari R&D, tahapan-tahapan dari PTK ada di situ. Kalau hal seperti itu mungkin menurut saya tidak perlu saya jelaskan ya, cukup bisa dibaca. Hanya struktur. Ya, kita akhiri mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di WA group ya. Saya akan menganalisis hasil jawabannya dan juga tugasnya. Untuk mungkin kita jadikan sebagai feedback di minggu depan. Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi ya? Ya, itu saja mungkin untuk hari ini. Ya. Berarti yang diprediksi hasil itu maksudnya hipotesis kita atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Prediksi hasil sih sama dengan hipotesis ya. Jadi seperti yang tadi prediksi hasilnya bahwa pembelajaran di SMA 5, kualitas pembelajaran di SMA 5 tidak berbeda dengan kualitas pembelajaran di SMA 1 Kembang Seri. Itu prediksi hasilnya. Tapi kalau ya? Prediksi hasil itu kita sendiri yang memprediksikannya, Pak. Iya, betul. Kita yang prediksi. Tapi seperti yang tadi ya, hasil tidak selalu sesuai dengan prediksi. Baik, Pak. Tapi yang kualitatif itu agak susah nanti prediksi hasilnya.
Kalau penelitian Anda misalnya tentang jenis-jenis jampi-jampi atau bukan jenis-jenis ya berarti. Apa namanya kalau jampi-jampi itu? Apa hasilnya itu? Deskripsi mungkin ya. Deskripsi jampi-jampi pengobatan di suku Pasemah. Jadi ada yang pakai jampi-jampi dengan bahasa yang nggak dimengerti. Itu nanti hasil penelitiannya. Itu kan susah diprediksi. Apakah dia pakai bahasa Pasemah, apakah dia pakai bahasa Arab, apakah dia pakai bahasa Indonesia. Tahu kan jampi-jampi ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi itu penelitian. Jadi koleksi jampi-jampi yang digunakan oleh dukun di suku Pasemah. Banyak gunanya. Jadi sebagai catatan untuk generasi masa depan. Tapi itu susah prediksinya. Ya hipotesisnya juga susah. Tapi nggak apa-apa, Anda tulis saja dulu ya seperti apa desainnya. Kalau ada yang bisa dibuat hipotesis, buat hipotesis. Ada yang bisa dibuat prediksi, buat prediksi. Kalau kualitatif mungkin nggak bisa dibuat, ya nggak usah dibuat. Ya. Ada lagi? Baik, kita akhiri sampai di sini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.